Ketahuan, Rismon CS ini sengaja menunda-nunda proses hukum masalah ijazah Pak Jokowi ini. Makanya merayu-rayu Pak Jokowi supaya segeralah menunjukkan ijazahnya. Akhirnya ketahuan teman-teman. Mereka enggak mau kasus ini kalau sampai ke pengadilan. Kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan kalau mereka tidak datang terbitkan panggilan kedua. Lalu kalau nggak datang jemput paksa. Seperti yang kita tahu mereka menunda memenuhi panggilan kepolisian alasannya HUT kemerdekaan. Aduh. Ini gimana nih menurut kalian teman-teman? Tapi ini dia videonya. Mari kita tonton. Pertanyaannya kenapa harus menunda kalau sudah tahu ada jadwalnya? Ya kami kan ingin menikmati apa yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi juga menunda. Kami juga punya kepentingan pribadi dalam rangka merayakan 17 Agustus di kampung kami masing-masing. Ini kan kemerdekaan kita rayakan dulu dong, begitu ya. Jadi karena Pak Jokowi juga bisa melakukannya, ya kami juga bisa. Jadi balas-balasan? Bukan balas-balasan, ya ini kan 17 Agustus, kita rayakan dulu dong. Ini sebenarnya suatu kasus yang bagi saya pribadi ini konyol ya, karena bukti itu sudah tidak terbantahkan, kok mau dilanjutkan, sangat dipaksakan. Emang benar kasus ini sangat dipaksakan, sampai tadi juga dari kubu Roy Suryo CS sampai Bang Sianipar juga meminta untuk penundaan. Bang Rifai katanya lebih baik merayakan dulu 17-an. Sedikit tergelitik ya. Baru saya dengar ada penundaan pemeriksaan dengan alasan perayaan kemerdekaan. Apalagi semua orang tahu kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Pemeriksaannya bukan 17 Agustus, jadi tidak ada korelasinya. Kecuali pemeriksaan di tanggal 17 Agustus, minta tunda, itu pun juga belum pernah saya dengar dalam pemeriksaan orang meminta tunda gara-gara 17 Agustus. Jadi kami melihat ini hanya upaya untuk menghindar, apalagi juga salah satu Bang Egy kita tahu sendiri juga sudah di luar negeri gitu ya. Waduh. Kuasa hukum Pak Jokowi menegaskan ini adalah upaya menghindari. Waduh, ada ini mereka ketakutan, ketar-ketir menghadapi kenyataan pahit ini. Sengaja ini mereka menunda-nunda proses hukum ini. Merayu Pak Jokowi, siapa tahu dalam waktu penundaan itu Pak Jokowi hatinya luluh. Lalu kemudian menunjukkan ijazahnya, kemudian mau memaafkan mereka. Jangan mimpi. Kemudian alasan mereka menunda, tidak mau menghadiri panggilan dari kepolisian atau penyidik tersebut gegara 17 Agustus, tetapi kan mereka itu dipanggil bukan di tanggal 17 Agustus. Aneh banget memang. Kelihatan banget kesengajaan mereka menunda-nunda proses hukum ini. Menyatakan bahkan tidak mau datang. Jadi ini kok tadi di satu sisi banyak saya yakin bahwa tidak bersalah, tapi yakin ini penelitian, di satu sisi menghindari pemeriksaan. Oke, emang kira-kira penyidiknya kan mengabulkan nggak sih alasan tadi karena minta ditunda karena mau merayakan dulu 17 Agustus, Pak Anton nanti? Oke, tapi sebelum itu kita berikan dulu, silakan Pak Anton menjawab. Baik, masalah panggilan itu di dalam hukum Indonesia, kita semua tahu bahwa panggilan itu sifatnya harus dan wajib. Karena kita menganut ajas bahwa kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan individu. Waduh, itu ya. Itu yang seharusnya. Lebih tinggi kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Lalu alasan daripada Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa untuk menunda, untuk tidak menghadiri panggilan dari pihak penyidik ini hanya gegara masalah 17 Agustus. Yang jelas-jelas peran mereka di HUT Kemri ini apa teman-teman? Apa korelasinya mereka? Ini memang alasan konyol. Itu wajib di mana? Karena apabila tidak memenuhi panggilan secara 2 kali berturut-turut atau yang namanya mangkir, tapi di sini belum terjadi mangkir tersebut, maka itu kan ada ancaman hukuman pidananya. Ini cuma penundaan untuk perayaan 17 Agustus sebagai warga negara. Kenapa sih?
Itu. Oke, gimana tanggapannya Bang Rifai? Kalau memang ini tidak hadir, kalau kami berpendapat karena alasan yang tidak patut, Polda harus tegas dan bersikap menerbitkan panggilan kedua. Ya, tanpa perlu lagi melihat karena ini harinya juga nggak nyambung antara kemerdekaan dengan pemeriksaan ya. Panggil lagi, periksa lagi, tidak datang, lakukan upaya paksa. Waduh, langsung bagus kalau memang Polda Metro Jaya. Bagus kalau gercep, seharusnya segitu. Kan mereka menunda, tidak mau datang alasannya 17 Agustus. Yang jelas tidak ada hubungannya. Mereka itu dipanggil bukan di tanggal 17 Agustus, tetapi sebelum itu. Nah, bagus kalau memang pihak Polda menerbitkan panggilan kedua. Kalau nggak datang, ya dijemput paksa aja. Biar cepat kelar, biar cepat beres. Ini masalah, semua keributan ini biar cepat selesai. Nggak merasa rugi kok kita. Nggak merasa rugi sekali lagi. Nggak usah dipotong, Pak. Saya nggak berdebat dengan Bapak. Iya, saya nggak merasa rugi. Saya mau konfirmasi itu kan. Klien kami tidak merasa rugi, tidak datang. Kami gembira. Bahagia. Ada, itu aja. Jadi yang namanya pembuktian ini, Pak, untuk ini palsu apa tidak itu, hanya di pengadilan. Karena negara kita negara hukum, Pak. Prosedurnya adalah itu tadi, pakai penyidikan, dan kemudian barang bukti disita, dilihat di sana nanti. Itu aja, sebetulnya simpel aja gitu. Nah sekarang, kalau panggilan ini yang terakhir ini tadi ya, di dalam penyidikan, hukumnya itu cuma bunyinya gini, penyidik bisa memanggil tersangka ataupun saksi ya, dipanggil dengan cara yang wajar. Artinya ada waktu jeda minimal 2 hari, sehingga dia ada persiapan untuk datang. Ya. Dalam hal tidak datang, maka dalam hal tidak datang dengan alasan yang tidak patut, penyidik bisa memanggil kembali dengan perintah membawa. Jadi nggak 3 kali, cuma 2 kali aja. Bisa. Waduh, sepertinya rupanya ada yang sedang panik ketakutan melihat pernyataan dari penasihat Kapolri ini, Pak Arianto Sutadi. Ternyata kesempatan mereka, kalau misalnya alasan mereka itu tidak masuk akal seperti halnya ini, berarti pihak Polda Metro Jaya bisa langsung segera menerbitkan panggilan kedua. Lalu kemudian kalau nggak datang, langsung dijemput paksa. Aduh. Ahmad Khozinuddin tadi mengatakan alasan mereka itu tidak memenuhi panggilan, mereka merasa happy, tidak merasa dirugikan. Ya udah, oke. Kita iakan saja. Siapa nanti yang rugi, siapa yang untung, itu di kemudian hari akan ketahuan juga. Memang SMA yang ngaku saja, pakai baju SMA saja kayak gini. Ini SMA saja. Osisnya ketutupan, Mas, kurang kiri, osisnya ketutupan. Itu kantongnya. Osisnya ketutupan. Aduh, ini mereka boleh ketawa-ketawa ya. Roy Suryo ini memang selalu saja ada gebrakannya untuk nyindir Pak Jokowi. Untuk kesannya ini mengata-ngatai Pak Jokowi. Seperti halnya lagi ini. Dia memakai baju kaos yang ada logo-logo atau lambang-lambang SMA-nya. Lalu kemudian mengatakan, cukup ini saja, ngapain ngaku-ngaku sudah lulus sarjana. Lalu disertai dengan tertawa ejekan daripada mereka-mereka ini, kelompok-kelompok ini, Rismon, Dr. Tifa, dan yang lainnya yang sedang berada di lokasi. Tetapi sayangnya entah berapa lama lagi mereka bisa tertawa ria seperti ini sebelum akhirnya menangis ketika pihak penyidik mengumumkan siapa-siapa nama yang jadi tersangka. Keterbatasan fungsi dan wewenang ya, itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Jaksa Agung, Kepolisian atau KPK ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas kami. Bagaimana diamanatkan dalam undang-undang ya. Tapi sekali lagi Komnas HAM nggak punya kewenangan untuk bisa mengintervensi di dalam proses hukum yang saat ini berlangsung. Waduh. Komnas HAM menjawab kedatangan Roy Suryo Rismon
Tifa dan kawan-kawan. Kemarin kan heboh banget ini. Mereka bergerombolan datang beramai-ramai ke Komnas HAM, mengadu semuanya, bercerita segala macam, mengatakan ini kami didiskriminalisasi, padahal bukti-bukti kuatnya ini itu dan bla bla. Minta perlindungan daripada Komnas HAM. Dan di sini jelas ada penegasan, penjelasan dari Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM, yang intinya tidak dapat membela secara langsung, tidak dapat membela orang-orang ini. Hanya itu sifatnya, mereka adalah pengawasan. Jika memang ada pelanggaran HAM, jika memang ada ditemukan pelanggaran HAM, baru mereka ada. Tetapi ketika belum ada, ya nggak bisa mereka intervensi proses hukum, proses polemik ijazah Pak Jokowi yang sedang berjalan ini. Makanya kemarin sepulang daripada itu, Rismond dan kawan-kawan sangat kecewa sekali, marah-marah. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, orang-orang ini yang sengaja menunda proses hukum ini, katanya kemarin minta cepat dibuktikan, diserahkan ijazah Pak Jokowi. Sekarang sudah diserahkan, malah banyak sekali alasannya untuk memperlambat proses ini. Gimana nih? Menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.